Sobat Islampedia, megahnya Islam di Indonesia tak bisa dilepaskan dari dakwah panjang para wali tanah Jawa. Dan salah satu sosok yang melegenda adalah Sunan Kalijaga. Sebelum bergelar Sunan, Kalijaga atau yang bernama asli Raden Mas Said merupakan seorang berandal bernama Lokajaya yang kerap mencuri bahan makanan kerajaan. Tapi pencurian itu dilakukannya bukan semata-mata untuk memperkaya diri sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada masyarakat miskin di sekitarnya. Dalam kisah diceritakan, saat Raden Said berada di hutan Jatiwangi, Rembang, Jawa Tengah, ia melihat seorang kakek tua bertongkat emas. Ia lantas merampas tongkat itu. Ternyata, sosok berjubah putih yang dirampoknya itu bernama Raden Maulana Magdum Ibrahim atau dikenal sebagai Sunan Bonang. Dikisahkan, dalam pertemuan itu Sunan Bonang menunjukkan keahliannya mengubah buah aren menjadi emas. Melihat kejadian itu, Raden Said lantas mengutarakan keinginannya menjadi murid Sunan Bonang. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tanah. Ia tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang kembali. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut dan tertidur dalam waktu lama. Banyak yang meyakini bahwa Raden Said tertidur selama 3 tahun. Yang juga menjadi kontroversi dan juga misteri di balik sosok Sunan Kalijaga adalah kisah pertemuannya dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dikisahkan ketika Sunan Kalijaga berada di Malaka dalam perjalanannya untuk menunaikan ibadah haji, ia bertemu Syekh Maulana Maghribi yang berasal dari Maroko. Ia meminta Sunan Kalijaga untuk kembali ke tanah Jawa dan tidak meneruskan perjalanannya ke Mekah. Larangan Syekh Maulana Maghribi bukan tanpa dasar. Sang ulama berpendapat, jika Sunan Kalijaga tetap pergi haji, maka masyarakat Jawa akan keluar Islam atau kembali kafir, karena pada saat itu kerajaan Demak masih dalam masa transisi. Runtuhnya kerajaan Majapahit menyebabkan kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Dalam versi lain dari kisah inilah, dikatakan bahwa yang bertemu dengan Sunan Kalijaga berhaji adalah Nabi Khidir. Ketika Sunan Kalijaga berada di tengah laut dalam perjalanan menuju ke Mekah, tiba-tiba Nabi Khidir menghentikannya. Nabi Khidir memberikan nasihat kepada Sunan Kalijaga agar tidak melanjutkan perjalanannya ke Tanah Suci jika tidak mengetahui apa yang akan dilaksanakannya selama tinggal di sana. Konon, kisah ini masih terekam dalam salah satu peninggalan Sunan Kalijaga, yaitu Suluk Linglung. Lalu benarkah Nabi Khidir bertemu Sunan Kalijaga? Wallahu a'lam bishawab. Sobat Islampedia, lantas di manakah salah satu lokasi ketika Sunan Kalijaga menyendiri? Banyak pihak meyakini terdapat sebuah lokasi yang menjadi tempat Sunan Kalijaga berdiam di Bukit Surawiti, Kabupaten Gresik. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, bukit ini menjadi lokasi Raden Said untuk menjaga tongkat Sunan Bonang yang tertancap di tepi telaga. Tidak jauh dari sana, ada sebuah gua bernama Gua Langsi yang konon menjadi lokasi berdiam Raden Said. Dari tempat itulah, kemudian Raden Said mendapat julukan Sang Penjaga Kali atau Kalijaga. Sayangnya, tempat di mana sang guru dakwah Islam berjumpa dengan muridnya Kalijaga kini kerap disalahgunakan sebagian oknum sebagai lokasi ritual yang bertentangan dengan syariat Islam. Sobat Islampedia, hampir semua wali songo atau 9 wali yang tercatat dalam sejarah ternyata memiliki darah keturunan dari Arab. Lalu, bagaimana dengan Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga merupakan anak dari seorang bupati Tuban, yaitu Raden Haryo Wilatikta atau dikenal dengan Raden Ahmad Sahuri. Ibu Sunan Kalijaga bernama Dewi Nawaningrum. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari keluarga bangsawan. Oleh sebab itu, ia mendapat gelar Raden Mas. Berdasarkan cerita dari Babat Tuban, kakek Sunan Kalijaga yang bernama Abdurrahman berasal dari bangsa Arab. Tetapi, ada juga yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang wali songo keturunan Tiongkok dengan nama asli Oe Samik. Keturunan ini didapatkan dari ayahnya yang merupakan keturunan Oe Tikto. Terlepas dari benar tidaknya pendapat itu, dapat dipastikan bahwa Sunan Kalijaga merupakan satu-satunya wali songo yang asli berasal dari Jawa.
Sobat Islampedia, Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 17 Oktober tahun 1592 Masehi. Sampai saat ini, masyarakat banyak yang meyakini bahwa Sunan Kalijaga dimakamkan di dalam kompleks Masjid Kadilangu yang dulu dibangunnya. Namun, sebuah untold story terungkap dari lokasi makam Sunan Kalijaga yang nyatanya masih menuai perdebatan. Ada yang mengatakan kalau makam salah satu anggota Wali Songo itu sebenarnya berada di Desa Medalem, Kecamatan Senori, Tuban. Klaim itu bermula dari pernyataan salah satu ulama yang juga Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Makam itu berada tepat di tengah sawah. Di depan makam terdapat sebuah pohon peloso sehingga pemakaman tersebut dinamai Pemakaman Peloso Songo. Gus Dur berziarah ke makam itu karena diyakini mendapat firasat untuk mendatangi makam Sunan Kalijaga yang berada di Senori, Tuban. Meski begitu, sampai saat ini pertanyaan di manakah letak makam Sunan Kalijaga sebenarnya masih menimbulkan banyak tanda tanya. Sobat Islampedia, Islam masuk ke Indonesia itu dengan sesuatu yang luar biasa unik. Masya Allah, kalimat ini aja, Masya Allah yang luar biasa. Yang mampu untuk bisa menggambarkan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Bahkan mengingatkan kita pada Fathu Makkah. Dan ini tidak berlebihan. Kenapa? Karena Islam masuk ke Indonesia tanpa kekerasan. Islam masuk Indonesia dengan kasih sayang. Islam masuk ke Indonesia itu dengan suri tauladan, dengan akhlak. Dan itu mengingatkan kepada Fathu Makkah. Ketika Nabi SAW datang ke Mekah, ya, di tahun ke-8 dari hijrah Nabi SAW, membawa tidak kurang dari 10.000 kaum muslimin datang ke Mekah. Tetapi tidak ada satupun yang rusak di Mekah. Tidak ada darah tertetes di Mekah. Tidak ada orang yang dendamnya makin menyala di Mekah, tapi yang ada justru sebaliknya. Bagaimana orang yang sebelum Fathul Mekah itu melihat Nabi SAW, contohnya Hindun, bicara kepada suaminya Abu Sufyan. Ketika bergerak keluar dari rumahnya, suaminya bertanya, mau kemana engkau? Lalu Hindun menjawab, demi Allah, sebelum hari ini, manusia yang paling aku benci adalah Muhammad. Manusia yang paling ingin aku bunuh adalah Muhammad. Tetapi mulai dari detik hari ini, manusia tidak ada yang paling aku cintai kecuali baginda Nabi SAW. Dan tidak ada manusia yang paling ingin aku lindungi bahkan dengan nyawaku sendiri kecuali Nabi SAW. Fathu Makkah. Nabi SAW datang dengan kasih sayang. Sehingga kasih sayangnya itu membuka seluruh hati penduduk Mekah yang akhirnya menjadi sarana hidayah untuk mereka. Bagaimana tidak ketika Nabi SAW datang lalu bertanya kepada orang-orang yang ada di Mekah, apa pendapat kalian tentangku? Maka orang-orang yang ada di Mekah kala itu menyampaikan bahwa engkau adalah orang yang mulia, anak orang mulia, orang pemurah, putra dari orang yang pemurah. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu hari ini antum tulaka, engkau bebas, seluruhnya bebas, semuanya bebas. Padahal baru saja 8 tahun yang lalu mereka mengambil harta kaum muslimin yang ada di sana dengan cara zalim. Mereka menganiaya, mereka menzalimi, bahkan sebahagiannya terbunuh, disiksa fisiknya. Bahkan saat Fathu Mekah itu ada sahabat-sahabat yang masih cacat sebab penganiayaan mereka. Tetapi mereka semua mendapatkan pengampunan dari Nabi SAW. Dan itulah ketika kita membaca bagaimana Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara. Mereka-mereka, para ulama, para duat yang masuk bukan dengan kekerasan, masuk dengan kasih sayang, masuk dengan menunjukkan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Sehingga dengan mudahnya hati-hati manusia yang ada di Nusantara kala itu terbuka dan berkeinginan untuk segera menikmati apa yang datang di tengah mereka dari ajaran Islam ini tadi. Oleh karena itu sebenarnya jejak ini tadi, karena memang sesuai dengan bi'ahnya, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan kondisinya, yang patut untuk kita jadikan contoh. Bagaimana di saat kita ingin berdakwah, dakwahlah seperti mereka-mereka yang sukses, yang sudah menunjukkan kesuksesannya pada dakwah awal mereka ketika masuk di bumi Nusantara. Karena dakwah itu tadi merupakan intisari poin bagaimana dia menjadi senjata untuk bisa menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin di bumi Indonesia. Cerdas beragama dengan Islampedia. Sobat Islampedia, perjalanan dakwah Islam di Jawa bukan tanpa hambatan.
Masyarakat Jawa kuno yang sudah memiliki kepercayaan adat sulit untuk langsung menerima ajaran Islam secara utuh. Namun, karena kepiawaiannya dalam memahami keadaan masyarakat, akhirnya ajaran-ajaran Sunan Kalijaga mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat umum. Terutama dengan memperkenalkan ajaran-ajaran agama Islam menggunakan tokoh pewayangan, pertunjukan gamelan, hingga lagu. Wayang Jawa menjadi salah satu jejak nyata dakwah Sang Sunan. Semuanya terselip apik dalam adegan dalam tokoh pewayangan. Pandawa, 5 orang penegak kebenaran sebagai lambang dari rukun Islam. Dharma Kusuma sebagai putra Pandu yang pertama dibeli senjata bernama Kalimasada atau kalimat syahadat. Pun sosok tokoh Bima yang berdiri tegak melambangkan sholat. Arjuna yang senang berdiam dan menyendiri melambangkan puasa. Serta Nakula dan Sadewa yang melambangkan zakat dan haji. Sobat Islampedia, kecerdasan Sunan Kalijaga sungguh jenius dalam memilih jalan dakwah melalui kesenian. Sang Sunan memadukan naskah kuno dengan sisipan ajaran kebaikan dalam Islam. Dan semua sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah dengan jalan kedamaian. Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Sobat Islampedia, lagu daerah berbahasa Jawa Lir Ilir ternyata memiliki kaitan sejarah dengan perjalanan dakwah Raden Said atau dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Tembang Lir Ilir diciptakan oleh Sunan Kalijaga pada awal abad ke-16 ketika runtuhnya kerajaan Majapahit dan mulai masuknya Islam di pesisir Pulau Jawa. Tembang Lir Ilir memiliki makna yang dalam. Liriknya mengisyaratkan 3 pesan dakwah keislaman yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga kepada masyarakat Jawa pada saat itu. Salah satunya, Sunan Kalijaga ingin berpesan bahwa manusia harus bangun dari sifat malas dan keterpurukan yang ada dalam dirinya. Sunan Kalijaga berpesan agar manusia senantiasa memperbaiki iman dalam dirinya. Dengan begitu, kelak mereka akan siap saat dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sobat Islampedia, dakwah adalah ruh bagi seorang muslim. Karena dalam setiap aktivitasnya senantiasa merupakan bahagian daripada dakwah. Oleh karena itu, Nabi SAW menyampaikan, "Ballighu anni walau ayah." Diminta untuk menyampaikan dari Nabi SAW walaupun mungkin hanya satu ayat saja. Artinya diminta untuk berdakwah. Dan ketika kita berdakwah, ada beberapa contoh dari kisah para nabi yang bisa untuk kita jadikan sebagai landasan kita dalam berdakwah. Di antaranya kisah dari Nabi Nuh alaihissalam yang mendapat gelar ulul azmi. Di antaranya adalah bagaimana beliau mampu menjadi prototipe dalam dakwah. Bayangkan, beliau berdakwah itu tidak kurang dari 950 tahun. 300 tahun beliau berdakwah secara diam-diam, sisanya beliau berdakwah secara jahriyah. Di antaranya, bagaimana di saat orang berdakwah itu satu, keikhlasan harus dijaga. Oleh karena itu, keluar dari lisan Nabi Nuh alaihissalam, "In ajriya illa 'ala Allah." Dalam surah Yunus disampaikan bahwa tidak ada yang aku harapkan dari dakwahku ini hanya kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mampu untuk menjaga keikhlasan dalam hatinya, maka awal muasal dari kesuksesannya itu mampu untuk dia raih. Lalu berikutnya bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah itu senantiasa melandasi dakwahnya dengan kesabaran. Dan bagi seorang pendakwah, tidak boleh ada putus asa di dalam hati. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika beliau pulang dari dakwah beliau dari Taif, di Taif beliau dilempari batu. Seluruh penduduk Taif menghinanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya berlumuran darah. Bahkan malaikat penjaga gunung sudah datang kepada Nabi SAW. Lalu meminta izin kepada Nabi gunung mana yang akan ditimpakan kepada penduduk Taif yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah kasih sayangnya. Kasih sayangnya. Apa dia?
Nabi SAW mengharapkan dari penduduk Taif yang saat ini menolaknya, mampu lahir dari keturunan mereka orang-orang yang nanti mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.